Kalian pernah nggak sih ngerasa bingung waktu disuruh milih metode penelitian buat tugas akhir? Kuantitatif, kualitatif, apa bedanya? Mana yang harus gua pilih? Tenang, kalian nggak sendiri. Di video ini, kita bakal kupas tuntas dua pendekatan paling populer dalam dunia penelitian. Dari sejarahnya, tokoh-tokohnya, sampai plus minus dan solusi praktisnya. Santai aja, nggak pakai ribet. Dijamin setelah nonton, kalian bakal lebih paham dan siap tempur ngerjain skripsi atau proyek riset kalian sendiri. Yuk, kita mulai! Kalau ngomongin soal penelitian, biasanya kita bakal ketemu dua jenis pendekatan yang sering dipakai, kuantitatif dan kualitatif. Keduanya punya cara kerja yang beda, tapi sama-sama penting, tergantung kita mau ngulik apa. Penelitian kuantitatif itu ibaratnya main angka. Di sini, kita ngumpulin data yang bisa dihitung, kayak hasil survei, kuesioner, atau statistik. Tujuannya jelas, pengen tahu seberapa besar pengaruh, hubungan, atau perbedaan antar variabel. Jadi cocok banget kalau kita pengen hasil yang pasti dan bisa digeneralisasi ke banyak orang. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih fokus ke cerita di balik data. Jadi bukan soal angka, tapi soal makna, pengalaman, dan sudut pandang orang. Metode ini biasanya ngandelin wawancara, observasi, atau diskusi kelompok buat dapetin insight yang lebih dalam dan nyeluruh. Intinya, kuantitatif tuh logika dan angka, sedangkan kualitatif tuh rasa dan makna. Keduanya bisa saling melengkapi, tergantung kita mau nguliknya dari sisi mana. Kadang malah bisa digabung, biar hasilnya makin lengkap. Sejarah metode kuantitatif dan kualitatif. Kalau kita mundur ke belakang, asal-usul metode kuantitatif dan kualitatif sebenarnya punya akar yang beda banget. Dua pendekatan ini lahir dari cara pandang yang juga beda soal gimana caranya memahami dunia. Metode kuantitatif berawal dari dunia eksakta. Metode kuantitatif muncul dari tradisi ilmu alam, kayak fisika, matematika, dan biologi. Di sini, yang jadi fokus utama adalah mengukur sesuatu secara objektif dan sistematis. Makanya, metode ini mulai serius dipakai di ilmu sosial pas abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ketika para peneliti mulai mikir, gimana kalau fenomena sosial juga bisa diukur kayak sains? Salah satu tokoh pentingnya adalah Emil Durkheim, bapak sosiologi modern. Durkheim percaya kalau gejala sosial itu bisa diteliti secara ilmiah, kayak eksperimen di laboratorium. Contohnya dalam penelitiannya tentang bunuh diri, dia pakai data statistik buat nunjukin pola-pola sosial. Dari situ, kuantitatif mulai dianggap bisa dipakai untuk ngerti masyarakat. Lalu masuk era Francis Galton dan Karl Pearson yang ngenalin statistik dalam riset sosial. Mereka ini pionir di bidang psikometri, ngitung-ngitung perilaku manusia lewat tes, angka, dan distribusi data. Metode kualitatif lahir dari rasa ingin memahami manusia lebih dalam. Nah, beda lagi sama metode kualitatif. Pendekatan ini lebih condong ke ilmu humaniora dan filsafat, yang percaya kalau manusia itu kompleks dan nggak bisa direduksi jadi angka doang. Salah satu tokoh pentingnya adalah Max Weber, yang ngajarin bahwa buat ngerti tindakan sosial, kita nggak cukup cuma lihat hasilnya aja, tapi juga perlu ngerti makna di balik tindakan itu. Weber ngenalin istilah Verstehen, yaitu proses memahami maksud dan motivasi di balik perilaku seseorang. Ada juga Wilhelm Dilthey yang ngebedain ilmu alam, Naturwissenschaften, dan ilmu sosial, Geisteswissenschaften. Buat Dilthey, cara kita memahami manusia tuh nggak bisa pakai metode laboratorium, harus lewat pemahaman dan interpretasi. Terus masuk era Clifford Geertz di antropologi yang terkenal dengan pendekatan thick description, deskripsi mendalam tentang budaya dan makna simbolik. Dia percaya bahwa hal-hal kecil dalam budaya bisa punya makna besar, asal kita mau lihat dari dalam. Dari dulu saling jauh, sekarang bisa kerja bareng. Dulu kuantitatif dan kualitatif sering dianggap berseberangan, kayak dua kutub. Tapi makin kesini, banyak peneliti yang mulai sadar
bahwa dua pendekatan ini bisa saling melengkapi. Jadilah yang namanya metode campuran, alias mixed methods, gabungan antara angka dan makna. Kendala umum dalam metode kuantitatif dan kualitatif. Kendala 1. Data kurang valid atau tidak representatif. Misalnya, survei cuma disebar ke teman-teman sendiri, jadi hasilnya bias. Solusi: gunakan teknik sampling yang benar, acak, stratified, atau cluster sampling. Pastikan jumlah responden cukup besar dan beragam. Cek validitas dan reliabilitas instrumen, pakai uji validitas dan uji Cronbach's-Alpha misalnya. Kendala 2. Pertanyaan survei kurang jelas atau menyesatkan. Kendala 2. Pertanyaan survei kurang jelas atau menyesatkan. Solusi: uji coba dulu survei kamu ke beberapa orang atau pilot testing. Gunakan bahasa yang sederhana dan netral, hindari pertanyaan ganda atau ambigu. Sediakan pilihan jawaban yang komprehensif tapi gak membingungkan. Kendala 3. Data banyak tapi gak tahu cara ngolahnya. Solusi: pelajari teknik analisis dasar kayak statistik deskriptif, uji korelasi, regresi, dan lain-lain. Jangan ragu konsultasi ke dosen atau statistisi kalau stuck. Metode kualitatif. Kendala 1. Data sulit dikategorikan. Wawancara panjang banget, terus bingung mulai analisis dari mana. Solusi: gunakan coding manual atau pakai software bantu seperti NVivo, Atlas.ti, atau MaxQDA. Kelompokkan data dalam tema atau pola, thematic analysis. Mulai dari hal-hal yang paling sering muncul atau paling menarik. Kendala 2. Peneliti terlalu subjektif. Karena semua berdasarkan interpretasi, bisa jadi bias dari si peneliti. Solusi: gunakan triangulasi data, misalnya wawancara plus observasi plus dokumen. Libatkan peer review atau minta second opinion saat analisis. Dokumentasikan proses analisis secara transparan, audit trail. Kendala 3. Wawancara atau observasi gagal dapat data dalam. Responden malu-malu, jawabnya singkat, gak eksploratif. Solusi: bangun dulu report atau hubungan nyaman dengan responden. Gunakan pertanyaan terbuka dan lanjutkan dengan probing. Misalnya, bisa dijelaskan lebih lanjut. Pilih waktu dan tempat yang nyaman untuk ngobrol. Bonus: kendala di metode campuran, mixed methods. Gabung dua pendekatan sama dengan kerja 2 kali. Bisa bikin penelitian jadi ribet dan makan waktu. Solusi: rancang desain campuran dari awal dengan jelas dan sistematis. Misalnya sequential explanatory, convergent design. Tentukan fokus utama, kuanti atau kuali, supaya gak keteteran dua-duanya. Jangan lupa atur timeline dengan realistis. Metode kualitatif. Kendala 1. Data sulit dikategorikan. Wawancara panjang banget, terus bingung mulai analisis dari mana. Solusi: gunakan coding manual atau pakai software bantu seperti NVivo, Atlas.ti, atau MaxQDA. Kelompokkan data dalam tema atau pola, thematic analysis. Mulai dari hal-hal yang paling sering muncul atau paling menarik. Kendala 2. Peneliti terlalu subjektif. Karena semua berdasarkan interpretasi, bisa jadi bias dari si peneliti. Solusi: gunakan triangulasi data, misalnya wawancara plus observasi plus dokumen. Libatkan peer review atau minta second opinion saat analisis. Dokumentasikan proses analisis secara transparan, audit trail. Kendala 3. Wawancara atau observasi gagal dapat data dalam. Responden malu-malu, jawabnya singkat, gak eksploratif. Solusi: bangun dulu report atau hubungan nyaman dengan responden. Gunakan pertanyaan terbuka dan lanjutkan dengan probing. Misalnya, bisa dijelaskan lebih lanjut.
Pilih waktu dan tempat yang nyaman untuk ngobrol. Bonus, kendala di metode campuran, mixed methods. Gabung dua pendekatan sama dengan kerja dua kali. Bisa bikin penelitian jadi ribet dan makan waktu. Solusi, rancang desain campuran dari awal dengan jelas dan sistematis. Misalnya sequential explanatory, convergent design. Tentukan fokus utama, kuanti atau kuali, supaya gak keteteran dua-duanya. Jangan lupa atur timeline dengan realistis. Kesimpulan, dalam dunia penelitian, baik metode kuantitatif maupun kualitatif punya peran penting dan gak bisa dibanding-bandingkan secara mutlak. Keduanya lahir dari akar keilmuan yang berbeda, dengan pendekatan dan tujuan yang juga nggak sama. Metode kuantitatif cocok dipakai saat kita butuh data yang bisa diukur, dihitung, dan dianalisis secara statistik. Sementara itu, metode kualitatif lebih tepat digunakan ketika kita ingin menggali makna, pengalaman, atau dinamika sosial yang lebih dalam dan kontekstual. Masing-masing metode punya kelebihan dan tantangan tersendiri. Kuantitatif sering terkendala soal representasi data dan teknik analisis. Sementara kualitatif bisa terbentur masalah subjektivitas dan pengolahan data yang kompleks. Tapi tenang, dengan perencanaan yang matang, alat bantu yang tepat, dan sikap kritis sebagai peneliti, semua tantangan itu bisa diatasi. Yang paling penting adalah menyesuaikan metode dengan tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Bahkan, kalau dibutuhkan, kedua pendekatan ini bisa digabungkan dalam satu studi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam. Jadi, bukan soal mana yang lebih baik, tapi mana yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Peneliti yang baik bukan cuma tahu metode, tapi juga tahu kapan dan bagaimana menggunakannya dengan bijak. Jadi, itu dia sekilas perjalanan kita ngebahas metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dua pendekatan yang beda gaya, tapi sama-sama punya power buat bantu kita ngerti dunia lebih dalam. Ingat, jadi peneliti itu bukan soal milih yang paling keren, tapi soal tahu kapan pakai apa. Entah kamu tim angka atau tim cerita, yang penting datanya kuat, analisisnya tajam, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa klik like, share ke teman sekelas kamu yang lagi stres ngerjain skripsi, dan subscribe biar gak ketinggalan konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat meneliti, semangat terus karena ilmu nggak akan datang kalau kita nggak nyari duluan. Peace out!